Bintang-Ara merupakan salah satu kecamatan yang terletak di utara Kabupaten Tabalong. Kecamatan ini menyimpan potensi besar untuk menjadi sentra produksi jagung hibrida. Lahan-lahan subur yang tersebar di wilayah ini didukung oleh curah hujan yang memadai dan topografi yang ideal, menjadikan daerah ini sangat cocok untuk budidaya jagung. Tidak hanya itu, kebutuhan pasar yang terus meningkat akan bahan baku pakan ternak membuka peluang besar bagi petani untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Pemirsa Habar Tani, jagung hibrida adalah varietas jagung yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih varietas yang berbeda dengan tujuan menghasilkan keturunan yang memiliki sifat unggul. Jagung hibrida umumnya memberikan hasil panen yang lebih tinggi dibandingkan jagung non-hibrida. Hal ini disebabkan oleh kombinasi genetik yang lebih baik dari kedua varietas yang disilangkan. Selain itu, jagung hibrida dapat dikembangkan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi iklim dan tanah, menjadikannya fleksibel untuk ditanam di berbagai daerah. Nah, pemirsa Habar Tani, di episode kali ini, kita akan mendengar sedikit cerita dari para petani di daerah ini. Salah satunya adalah Pak Aji, bersama kelompok Tani Harapan Jaya di Desa Bumi Makmur, yang belakangan ini mencoba mengembangkan dan membudidayakan jagung hibrida. Ngaran kita Pak Aji, usia sekarang sudah 62 tahun, dari kelompok Tani Harapan Jaya Desa Bumi Makmur, RT 1. Kemarin itu kan setiap kelompok tani ditawari dari pemerintah untuk mengembangkan jagung hibrida. Nah, setelah itu kita mau mencoba kayak gitu menanam jagung hibrida ini. Ternyata di sini sangat bagus untuk pengembangan jagung. Selain tanahnya subur, terus lahannya masih banyak. Kalau ada yang misalnya ada yang mau mengembangkan jagung ini ke belakangnya, ya sangat potensi banget. Soalnya kelihatannya sangat bagus di sini menanam jagung hibrida ini. Jagung hibrida itu kan biasanya ini bahan diolah pakan ternak. Jadi yang biasanya orang kembangkan jagung yang banyak itu jagung hibrida ini, yang bisa sampai puluhan hektar atau berapa gitu untuk pakan. Ya mungkin sejak tahun 2020 sudah mulai nanam-nanam gitu. Iya, sebagian ada yang nanam sendiri, ada yang swadaya, ada yang diberi pemerintah bibit. Misalnya setiap kelompok tani diberi bibit. Ya, tanaman jagung ini kan kalau dibandingkan tanaman lain, perawatannya itu lebih enteng ketimbang yang lain-lain itu. Kalau tanaman jagung ini kan kalau misalnya kita tanam jagung, cuma penyakit hamanya hanya ulat aja, hanya ulat. Kalau yang lain-lain hampir nggak ada, ulat sama penyakit. Itu aja. Ya sementara ini kata penyuluh itu kan dibiarkan sampai tua di pohonnya itu. Terus kalau bisa itu daunnya yang di atas itu kan dibuang agar cahaya matahari tetap penuh memanasi buah itu agar cepat kering. Jadi harus ya perlakuannya itu harus dibuang daunnya yang di atas itu agar kita bisa dapat memanen. Kalau jagung hibrida sampai panen sekitar 115 hari lah, 3 bulan 15 hari lah. Itu sudah panen, itu sudah dipanen ya. Sementara ini paling sekitar 2 hektar aja ini yang ada ini yang di sini. Kalau 2 hektar itu kan kalau tanamannya sekitar seanunya kan 7.000 sehektarnya. Berarti 14.000 ya? 14.000 pohonnya. 14.000 pohon ya. Ya, kalau semua tanaman itu kan pasti ada kendalanya seperti hama, penyakit.
itu udah pasti ada, cuman kan tergantung kitanya aja menyikapinya lagi bagaimana. Misalnya kalau ada ulat, cepat-cepat disemprot, jangan sampai ulatnya banyak. Kalau yang seperti yang di mana itu di Wirang itu katanya lumayan menghasilkan katanya. Soalnya kan ini harganya sekarang mencapai 4.500 per kilo. Yang sudah dipipil. Itu yang sudah kering lah jagungnya. Ya, kadar air 15%. Harganya 4.500. Jadi kan kalau orang bilang yang di Wirang itu yang pernah menanam itu berhasil, mungkin aja itu, soalnya tanamannya di dalam 1 hektar itu kan 70.000 tanamannya kalau 1 hektar. Kalau kita menghitung dari 70.000 itu kan kali 2 on aja sudah berapa itu dapatnya? Udah 14 ton kali ya dapatnya. 14 ton itu berapa duitnya kalau dikalikan? Kalau memasarkannya sementara nih, kalau di sini kan kita di Tabalongnya ada yang sering membawa ke pabrik itu, tapi kelompoknya itu di Wirang sana. Nah, kita ikut berjual ke sana. Nanti ini sudah ada itu pabrik yang nerimanya. Pemasaran di sana ya nyaman aja Bang, sudah ibaratnya tarang aja tuh, sudah ada juga nama Kak. Kayaknya misalnya pian biar hendak berjual, boleh aja ulon belinya lebih daripada itu, jual hajak lain kan gitu aninya. Jadi kita harapkan dengan menanam jagung ini penghasilan kita bertambah. Ya, harapan kami kepada petani yang muda-muda agar bisa meneruskan budidaya jagung hibrida ini agar bisa menambah penghasilan ke depannya. Kalau kita yang sudah tua-tua ini kan hanya memberikan pengarahan dikit-dikit aja lagi. Kalau yang meneruskannya pasti yang muda-muda kan gitu. Lumayan kalau benar-benar dibudidayakan jagung ini kan pasti mendapatkan hasil yang lumayan lah. Nah, pemirsa Habar Tani, selain mendengar kisah dari Pak Aji, di segmen ini kita juga akan mendengar cerita dari Bahrudiansyah, salah satu petani milenial di Desa Bumi Makmur dari kelompok Tani Tekad Bahagia. Ia mengikuti langkah Pak Aji dalam menanam jagung hibrida. Nama ulun Bahrudiansyah dari Bumi Makmur, usia 34 tahun, dari kelompok Tekad Bahagia. Ya, kami bertanam jagung hibrida ini mengikuti inspirasi dari Pak Haji. Ya, kan di situ kan agak suhu lah, orang kampungnya bersuhunya di sini. Setidaknya kan mau pati orang ini nanam ini, ya dicobalah kita tanam. Maklumlah kita petani muda, setidaknya kan untuk melanjutkan mengembangkan ini jagung hibrida ini. Ya, alhamdulillah kita dibina oleh BPP, sama juga kan masalah tanah kita di sini alhamdulillah dibantu juga sama dari desa. Di sini kan tanah desa, alhamdulillah kita bisa dipinjamkan untuk bertani untuk kelompok, setidaknya kan kayak gitu. Tambah lagi sama ada bantuan bisa dari PPL-nya, dari pemerintah. Ya, itulah kami yang bersyukurnya dari segi petaninya. Setidaknya kan ya walaupun modal sendiri ada, dibantu juga oleh dari PPL, dari desa ada membantu. Ya alhamdulillah itu nah.
Ya, untuk sementara kan ini dari pemerintah. Ya, setidaknya kan program dari pemerintah gitu. Nah, jadi kami ini untuk supaya lebih berkembang bahasa kasarnya dimodali orang untuk sementara ini. Ya, merawat ini. Siapa tahu kan dari ini kami bisa mandiri lebih jauh lagi. Asal biasanya di sini misalkan 1 hektar, siapa tahu kelompok kami per orangnya bisa 1 hektar. Mudah-mudahan. Soalnya kan di sini kan tanah desa sini kan lumayan sekitar 4 hektar tanah desanya. Dari segi desanya kan siap minjamkan tanah untuk bertanam ini. Siap aja di lahan pribadi ada gitu. Nah, jadi kan terutama di sini kan dikhususkan kelompok dulu dari desanya. Kalau dari kelompok Tekad Bahagia campuran lebih banyak yang agak muda yang lebih aktifnya. Dari segi kan penghasilan kan agak lumayan hasilnya, ngerawatnya nggak terlalu capek ngerawat. Yang penting kan tahu kondisinya, oh ini penyakitnya, langsung aja, nggak terlalu parah. Untuk kami di Bumi Makmur, mayoritasnya di sini kan penyadap karet. Jadi bertanaman-tanaman seperti jagung, horti tuh kan ya anggaplah sampingan. Ada juga yang dari seharian yang bertanam itu, ada juga. Cuma kebanyakannya sampingan. Ya alhamdulillah kan dari segi horti atau yang jagung hibrida ini nggak terlalu sulit lah setidaknya kan. Kalau kita nyadap karet aja kan cuma pagi, anggaplah sampai tengah hari. Nanti sore bisa lagi kita ngerawat ini, hibrida ini, jagung. Setidaknya kan ya dari harapan menambah penghasilan atau perekonomian. Ya mudah-mudahan dari melihat dari sektor dari kelompok, siapa tahu nanti kedepannya masyarakat yang tidak ikut kelompok bisa menanam juga. Ya mudah-mudahan lah, kalau ya anggaplah ini kan kasarnya kan uji coba kita kan. Kalau dulunya emang ada tanaman ini, cuma nggak terlalu banyak lah. Cuma ada 1 kelompok, ada ini sudah ada 2 kelompok yang nanam. Siapa tahu ke depannya nanti kalau ini mudah-mudahan berhasil, kelompok ada yang bikin kelompok lagi, entah itu masyarakat yang nggak ikut kelompok menanam juga. Nanti yang kami yang sudah ikut kelompok ini sudah merasakan hasilnya, bisalah kami mengarahkan ke orang-orang, teman-teman yang mau menanam. Siapa tahu ini menambah perekonomian setidaknya gitu. Nah, kan kita nyadap karet bisa pagi, sorenya kita bisa kerja ini lagi gitu. Nah, setidaknya kan ini agak lebih mudah lah cara merawatnya gitu. Nah, kalau karet kan sudah pekerjaan tetap. Mudah-mudahan dari segi ini sama Pak Haji yang berhasil sudah suhunya di sini bisa membimbing, membina kami dalam cara merawatnya, cara menanamnya. Ditambah lagi sama ada tim penyuluhnya dari PPL-nya. Yang ini yang kami nggak tahu. Biasanya masyarakat ini mau menanam, menjualnya kemana biasanya. Dan juga ini penyakitnya, apa obatnya. Kebiasaannya kayak gitu. Cuma ya alhamdulillah ada Pak Haji, ada tim dari PPL, dari tim penyuluh. Kita bisa konsultasi, tukar pendapat. Oh ini. Kebanyakannya kalau kita nggak tahu, obat sakit kepala dibelikan obat sakit gigi. Ini yang masalahnya. Itu. Ya makanya banyak ada di sini kan mayoritas kan petani. Setidaknya kan mau ini menjualnya kemana, terus cara ngobatinnya gimana gitu. Nah, dengan ada yang nanam skala besar seperti ini, sedikit banyaknya kita kan bisa nanya ke si A, si B gitu, nanya-nanya kayak gitu Pak.
Meskipun masih memerlukan pembelajaran dan adaptasi, setidaknya apa yang sudah diupayakan oleh Pak Aji dan kawan-kawan merupakan sebuah ikhtiar dalam membuka peluang baru bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, sahabat tani, itulah sekilas liputan Habar Tani tentang potensi dan peluang pengembangan jagung hibrida yang dilakukan oleh para petani di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Bintang Arah. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat serta edukasi kepada kita semua.